Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah akan kita lanjutkan materi qawaid fikih kita yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada kaidah yang ke-40. Ya, kita masuk pada kaidah yang ke-40. Wa kullu hukmin da'irin ma'a illatihi wa hiya allati qad aujabat li syar'iyatihi. Wa kullu hukmin da'irin ma'a illatihi wa hiya allati qad aujabat li syar'iyatihi. Ya. Semua hukum ya itu berputar mengikuti ilatnya. Semua hukum itu berputar mengikuti ilatnya. Dan ilat itu adalah sesuatu yang mengharuskan disyariatkannya suatu hukum. Apa ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ya. Kaidah ini menunjukkan bahwasannya semua hukum itu berputar mengikuti ilatnya. Dan ilat inilah sesuatu yang mengharuskan disyariatkannya suatu hukum. Ya, kita baca syarahnya di sini, yakni annal hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Artinya adalah apa? Ada dan tidaknya suatu hukum, ya. Ada dan tidaknya suatu hukum itu mengikuti ilatnya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ada dan tidaknya hukum itu mengikuti ilatnya. Idza wujidatil illatu wujidal hukum. Jika ada ilah maka ada hukum. Wa idan tafatil illatu intafal hukum. Jika tidak ada illah maka tidak ada hukum. Ya. Wal illatu hiyallati syuri'al hukmu li ajliha. Dan illah adalah apa? Sesuatu yang hukum itu ditetapkan, disyariatkan karenanya. Ya, illah adalah apa? Ilah adalah sesuatu yang hukum itu ditetapkan karenanya. Ya, ini adalah apa? Syarah dari apa? Dari al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Naam. Sebelum kita melanjutkan syarahnya, perlu kita ketahui dulu tentang beberapa muqaddimah tentang kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Al-ahkamu syar'iyyatu naw'ani, yang mana hukum syariat itu ada dua macam. Yang pertama, al-awwalu ma kana mu'allalan. Hukum syariat yang diketahui ilahnya, yang ada ilahnya. Wa urifat illatuhu bin nasi au bil istinbat, yang mana ilah tersebut bisa diketahui dengan nas. Jadi ada dalil yang menunjukkan bahwasannya itu adalah ilahnya, atau dengan istinbat. Ya. Fa'idan tafatil illatu intafal hukum. Jika tidak ada ilah maka tidak ada hukum. Ya, wa min qaidil fikhi al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan au adaman. Dan di antara kaidah fikih bahwasanya hukum itu berputar bersama ilatnya. Jika tidak ada ilah, jika ada ilah maka ada hukum, dan jika tidak ada ilah maka tidak ada hukum. Ini yang pertama. Jadi apa? Maka mu'allalan, hukum syariat yang diketahui ilahnya, yang ada ilahnya. Ta'riful illah wal muradu bil illah fil lughah maqtada taghayyuran. Definisi illah dan yang dimaksud dengan ilah dalam bahasa, ya, secara lughah adalah sesuatu yang mengharuskan perubahan. Lidzalika killa illatul marid. Ya. Wa fi istilahi yuradu bil illah, dan dalam istilah yang dimaksud dengan ilah adalah al-wasfudz dhahiru al-mundabitu.
Yang dinamakan dengan illah itu adalah suatu sifat yang nampak, yang mundobit, yang tetap, ya, tidak berubah-ubah. Alladhi yahsulu min tartibil hukmi alaihi maslahah. Yang apa? Yang terjadi dengan dari kaitannya dengan hukum tersebut, ya, terjadinya suatu maslahat. Naam. Kaifa ma'rifatul illah? Bagaimana caranya mengetahui illah? Para ulama menjelaskan wal illatu tu'khadhu minal adillati syar'iyyah. Ya, bahwasanya untuk mengetahui illah itu bisa diketahui dengan apa? Dengan dalil-dalil syar'i. Ya. Fatu'khadhu min sharihil adillah. Maka apa? Bisa diambil, diketahui ilah tersebut dari jelasnya sebuah dalil. Ya, dari apa? Jelasnya suatu dalil. Au bi tariqil ijma', atau diketahui ilah itu dengan apa? Dengan ijma'. Nanti akan kita bahas, ya. Contoh mengetahui ilah dengan ijma' itu adalah seperti ilahnya, ilah apa? Ilah dari haramnya khamr. Karena apa? Karena memabukkan. Ini adalah apa? Ilah yang diketahui karena apa? Karena ijma' di sini. Ya. Aw istinbat, atau dengan apa? Dengan cara beristinbat. Ya, dengan cara apa? Beristinbat, dengan cara meneliti dalil-dalil yang ada. Ya. Mislu idza warada ma'al lafzi min ajli au kai au in. Ini berarti ilah yang diketahui dari nas. Ciri-cirinya adalah apa? Dari min ajli, ya, karena, agar, sesungguhnya. Hada yusamma dalalatan sharihatan alal illah. Ini dinamakan apa? Dinamakan, ya, dalil yang sharih yang menunjukkan suatu ilah. Contohnya adalah mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Contoh, ya, ilat yang diketahui dengan nas adalah apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Jadi lihat sabda Nabi, innaha laisat binajasin, yang mana kucing itu tidak najis. Apa? Kucing tidak najis. Kenapa? Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena sesungguhnya kucing itu tidak najis karena apa? Selalu berkeliling di antara kalian. Nah, lafat inna di sini, ya, inna huna harfu ta'lilin sharih. Lafat inna di sini adalah apa? Adalah huruf yang menunjukkan ilah secara sharih. Gitu ya. Jadi apa? Lafat inna, ya. Wa mislu qawlihi azza wa jal kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ini adalah lafat kay, hadhihi adawatun sharihatun litta'lil. Ini adalah apa? Sebuah alat, ya, yang jelas yang menunjukkan ilah. Gitu ya. Jadi ini yang pertama, mengetahui ilah itu dengan apa? Dengan dari nas, bitariqin nas. Adapun mengetahui ilah, ya, mengetahui ilah dengan ijma', dengan ijma' ulama itu seperti ilatnya arak, ya, ilatnya pada khamr itu adalah karena apa? Memabukkan, ya, karena apa? Memabukkan. Sedangkan, ya, ilah yang diketahui dengan istinbat ini seperti apa? Seperti ilat emas dan perak, ya. Ilat emas dan perak itu apa? Apakah karena timbangan? Ada juga yang mengatakan karena saman, ya. Maka apa? Maka memahami ilat suatu hukum sangat penting dan memudahkan kita untuk mengkiaskan dengan perkara lain yang sama ilatnya. Gitu ya. Ini seperti dalam apa? Pembahasan kias. Seperti dikiaskannya kepada kucing semua binatang yang sulit untuk kita hindari. Contoh lain apa? Contoh lain adalah uang dikiaskan kepada emas karena ilatnya sama-sama harga. Sehingga dalam zakat sama dengan emas, ya, juga terjadi padanya apa? Riba. Ya. Apabila ilatnya hilang, maka hilang pula hukumnya. Contohnya apa? Bila arak berubah menjadi cuka
dengan sendirinya ya berubah menjadi cuka dan tidak lagi memabukkan, maka menjadi halal hukumnya karena ilat memabukkan itu telah hilang. Gitu ya. Ini cara mengetahui ilah. Adapun jenis yang kedua, tadi kan yang pertama apa? Kita bahas di sini hukum-hukum syariat itu ada yang mu'allalan, sedangkan yang kedua adalah apa? Al-ahkamul lati la na'lamu illataha. Hukum-hukum yang kita tidak mengetahui ilahnya. Wa tusamma ta'abudiyah. Inilah yang dinamakan dengan ta'abudiyah. Au ghairu ma'qulatil makna. Ya. Wa hadhihi la tantafi bintifa'il ilah. Ini apa? Maka tidak ditiadakan karena tidak adanya ilah, karena tidak mengetahui ya ilahnya. Contohnya apa di sini? Contohnya hukum yang ta'abudiyah bukan mu'allalannya. Contohnya adalah ya pembatasan dalam apa? Jumlah rakaat dalam salat 5 waktu. Kenapa salat Isya 4 rakaat? Kenapa salat Maghrib 3 rakaat? Ilahnya apa? Ini enggak ada ilahnya. Juga pembatasan kadar nisab pada harta-harta yang wajib zakat padanya. Itu juga kenapa kok ya sapi minimal 40 ya, sapi minimal berapa 30 sedangkan kambing 40-an ya. Maka apa? Maka ini ya tidak diketahui ilahnya. Juga apa? Kadar dalam hudud, dalam kafarah ya, dalam apa namanya? Bagian warisan. Ini namanya adalah dinamakan dengan ta'abudiyah. Ya, hukum yang tidak diketahui ilahnya, seperti mengapa salat subuh 2 rakaat, mengapa salat dimulai dengan takbiratul ihram dan lain sebagainya. Maka seperti ini disebut dengan ibadah mahdhah yang tidak bisa dikiaskan karena ya tidak diketahui apa? Tidak diketahui ilahnya. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan wa aksarul ahkam minan nau'il awal ya, wa huwal mu'allalul ma'rufu illatuhu. Dan kebanyakan hukum itu adalah dari jenis yang pertama, yaitu mu'allalan. Ya, yaitu mu'allal yang diketahui apa? Ilahnya. Namun para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah, di sana ada tanbih yang perlu kita perhatikan, bahwasanya untuk mencari sebuah ilah ya, masalikul ilah, mengetahui sebuah ilah ya, taklilul ahkam syariah min adamihi, itu adanya ilah atau tidak ya, yang berkaitan dengan itu adalah apa? Wadifatul alim al-faqih. Ini adalah apa? Tugas dari para ulama yang faqih, al-imam al-mujtahid. Bukan apa? Bukan tugasnya orang awam. Jadi untuk menentukan sebuah ilah itu harus seorang yang alim, seorang yang mujtahid. Naam, barakallahu fikum. Ya, sedangkan ya kita apa? Kita sebagai orang awam tentunya apa? Tentunya ya mengikuti para mujtahid yang menentukan suatu ilah, suatu hukum. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an ya, pada syarah di kitab. Wa yadkhulu tahta hadhil qaidati masailu katsirah. Dan termasuk dalam kaidah ini adalah ada sejumlah kasus yang banyak, permasalahan-permasalahan yang banyak. Minha diantaranya annal masyaqqata uliqa biha ahkaman katsiratun. Ya, di antaranya adalah masyaqqah. Ya, masyaqqah itu terkadang menjadi illah ya, dikaitkan dengan masyaqqah itu apa? Berbagai hukum yang banyak. Ya, masyaqqah dikaitkan dengannya itu berbagai hukum yang banyak. Minat takhfifati bis salati waz zakati was shaumi wal haji wal umrah. Jadi masyaqqah itu dikaitkan dengannya hukum yang banyak dari apa? Dari takhfifat, dari berbagai macam keringanan yang ada. Keringanan pada salat, pada zakat, pada puasa, haji dan umrah ya. Wa nahwiha minal ahkam idza wujidat masyaqqatu
hasalat takhfifatul murattabatu 'alaiha. Dan ya sebagainya, dan wanahwiha dan sebagainya, dan lain-lainnya selain dari sholat, zakat dan seterusnya, dari hukum-hukum yang apabila didapati masyaqqah maka akan ada keringanan. Maka akan ada keringanan yang merupakan dampak dari adanya masyaqqah tersebut. Ya, dampak adanya apa? Adanya kesulitan, adanya masyaqqah tersebut. Wa idza adimatil masyaqqatu adimat hadhil ahkam. Dan jika tidak ada masyaqqah, ya tidak ada masyaqqah, maka tidak ada hukum-hukum ini. Wa tafsilul masyaqqati ma'rufun fi kutubil fiqh. Ya, sedangkan apa? Pembahasan rincian masyaqqah itu telah diketahui dalam buku-buku fikih yang ada. Ya, dalam apa? Buku-buku fikih yang ada. Contohnya ya kita ketahui bahwasanya masyaqqah itu terbagi menjadi dua macam. Ada masyaqqah adiyah dan masyaqqah ghairu adiyah. Masyaqqah adiyah yaitu masyaqqah yang normal atau wajar adanya. Sedangkan masyaqqah yang ghairu adiyah itu adalah masyaqqah yang tidak wajar. Kalau masyaqqah yang wajar itu tidak menghalangi adanya hukum. Karena semua syariat itu masyaqqah. Namun semua orang masih sanggup bersabar menjalaninya. Sebagai contoh, puasa di siang hari ada masyaqqah, terlebih saat-saat panas-panasnya. Jadi masyaqqah yang menyebabkan adanya takhfifat, adanya keringanan, itu adalah masyaqqah yang ghairu adiyah. Apa? Yang masyaqqah ghairu adiyah. Yang nanti bisa dibaca sendiri definisi masyaqqah dalam apa? Dalam kitab fikih. Ya. Sebagaimana contoh ya, kalau adanya qashar, ya. Qashar dalam sholat itu ilahnya apa? Apakah ilahnya itu safar atau masyaqqah? Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwasannya ilat dari qashar itu adalah safar itu sendiri. Ilat apa? Qasharnya sholat itu adalah safar. Jika satu perjalanan itu berstatus safar, maka ada syariat mengqashar sholat. Gitu ya. Dan apa? Perjalanan ini ya, safar ini ya tidak harus apa safar yang masyaqqah. Safar yang tidak ada masyaqqahnya pun apa itu juga dibolehkan untuk qashar karena ilat dari qashar itu safar, bukan apa? Bukan masyaqqah. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wa min dzalika, dan di antara illah ya, sesuatu yang menjadi illah adalah at-taklifu. Taklif. Ya. Taklif itu berarti apa? Seseorang yang sudah menjadi mukallaf, ya seorang apa mukallaf. Wa huwal bulughu wal aqlu. Ya mukallaf itu seseorang yang telah balik dan juga sudah berakal. Ulliqa alaihi umurun katsiratun. Yang mana taklif itu menjadi ilat untuk berbagai macam hukum. Ya, dikaitkan dengan taklif itu berbagai macam hukum yang banyak. Minal wujubi fil ibadati. Dari contohnya apa? Seperti hukum wajib dalam ibadah. Karena sudah mukallaf, sudah balik dan berakal. Ya. Wasihatil uqudi fil muamalat, ya. Juga taklif itu menjadi ilat sahnya berbagai macam akad dalam muamalah. Sekali lagi, taklif ya atau balik dan berakal itu menjadi ilat sahnya berbagai macam akad dalam muamalah. Ya. Wa wujubil qaudi fil jinayat, ya. Demikian pula taklif itu juga menjadi ilat dari apa? Wajibnya adanya qisas dalam kasus kejahatan. Wajibnya apa? Qisas dalam berbagai kejahatan. Wa wujubil hudud, ya. Juga apa? Adanya had wal uqubati kulliha, dan hukuman-hukuman seluruhnya.
mu'allaqatan bitaklifi tasbutu biwujudihi. Ya, dikaitkan dengan taklif, ya, yang tetap dengan adanya taklif tersebut. Wa tantafi bi adamihi. Ya, jadi semuanya dikaitkan dengan ilat berupa taklif, adanya hukuman jika apa? Jika pelakunya itu mukallaf. Tidak adanya hukuman jika pelakunya bukan apa? Bukan seorang mukallaf. Ya. Wa kadzalika tamyizu wal aqlu wal islam, demikian pula tamyiz, ya, dan berakal dan Islam syartun li sihhati jami'il ibadat. Itu adalah apa? Syarat sah semua ibadah. Tamyiz, berakal dan Islam itu adalah syarat sah semua ibadah. Ya. Ini yang perlu kita pahami, bahwasanya tamyiz, berakal, Islam itu syarat sah semua ibadah. La tasihu ila biha, yang mana ibadah itu tidak menjadi sah, ya, kecuali dengan adanya syarat sah tersebut. Tamyiz, berakal dan beragama Islam. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan, ya, bahwasanya semua syarat itu adalah ilat. Ya, tolong kaidah ini diperhatikan. Semua syarat itu adalah ilat. Ya, syarat wajib sholat, ya, wajib puasa, wajib zakat dan seterusnya, semuanya adalah ilat. Ya, syarat wajib sholat, syarat wajib puasa, syarat wajib zakat, dan semuanya itu adalah ilat. Ya. Jika ada syarat ibadah tersebut, ya, maka apa? Maka wajib ibadah tersebut. Akan tetapi jika tidak ada syarat ibadah, maka ya tidak wajib. Ya. Namun perlu kita pahami bahwasanya syarat itu ada dua macam, ada syartus sihah, ya, syarat sah, dan ada syartul wujub, syarat wajib. Yang masuk dalam kaidah ini adalah syartul wujub. Ya, apa? Syartul wujub. Namun juga syarat sah itu juga bisa menjadi apa? Menjadi illah. Ya. Misalnya syarat wajib zakat adalah mencapai nisab. Nah, nisab itu adalah ilat sehingga itu mengikuti kaidah al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Ini ya, berkaitan dengan tamyiz, berakal dan Islam. Namun kita pahami khusus untuk yang tamyiz, tamyiz itu adalah syarat sah semua ibadah kecuali haji dan umroh. Khusus untuk haji dan umroh, ya, itu sah meskipun pelakunya belum tamyiz. Adapun ibadah yang lainnya syarat sahnya adalah tamyiz. Ya, seperti adzan, yang boleh beradzan adalah orang yang telah tamyiz. Ya. Jika belum tamyiz maka adzan yang dilakukan apa? Tidak sah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya, ya, pembahasan illah, terutama kalau kita sudah belajar tentang qiyas dalam usul fikih. Kita mempelajari qiyas yang di situ tentunya ada masalikul illah. Ya, untuk mengetahui illah itu ada beberapa syaratnya. Ini tentunya sangat penting sekali ketika nantinya terutama mendalami masalah qiyas. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Sebagai penutup dalam pembahasan kaidah fikih yang penting ini, ada sebuah hal yang perlu kita pahami, yaitu berkaitan dengan kaidah ini. Penting untuk kita bedakan antara dua hal, yaitu antara ilat dengan hikmah. Ya. Antara apa? Hikmah dengan ilat. Ya. Kaidah berbicara tentang ilat, ya, kaidah ini berbicara tentang ilat, bukan berbicara tentang hikmah. Apa itu perbedaan antara ilat dengan hikmah? Contoh, ya, perbedaan antara ilat dengan hikmah itu dalam pembahasan qashar dalam sholat. Ya, untuk memahami perbedaan antara ilat dengan hikmah, kita ambil contoh. Ilat dari qashar sholat adalah safar. Ilat dari qashar sholat adalah apa? Safar. Dan hikmah dari qashar sholat adalah raf'ul masyaqqah. Sedangkan hikmah dari mengqashar sholat adalah untuk mengangkat kesulitan. Gitu ya.
Jadi apa? Jadi illahnya mengqashar salat tadi karena safar. Sedangkan hikmah dari mengqashar salat itu adalah raf'ul masyaqqah, mengangkat kesulitan. Ilat untuk qashar salat adanya safar, sehingga jika ada safar qashar salat pun ada. Sebaliknya jika tidak ada safar maka qashar salat pun tidak ada. Namun hikmah disyariatkannya qashar salat bagi musafir, hikmah disyariatkannya qashar salat bagi musafir adalah untuk mengangkat kesulitan, raf'ul masyaqqah. Oleh karena itu kaidah ini, kaidah yang ke-40 ya, al-hukmu yadul ma'a illatihi wujudan wa adaman, ya. Perlu kita pahami dalam masalah qashar salat ya, ketika ada safar namun tidak ada masyaqqah. Jika ada safar dan safarnya itu tidak masyaqqah, tidak berat safarnya, maka qashar tetap disyariatkan. Kenapa? Karena menghilangkan masyaqqah itu hikmah bukan illah. Sekali lagi, kesimpulannya apa? Ya, ketika ada safar namun tidak ada masyaqqah, mengqashar salat tetap disyariatkan. Kenapa? Karena menghilangkan masyaqqah itu hikmah bukan illah. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan mohon maaf. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.